أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب غير عليهم ولا المغضوب إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وشيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الشيخ لله لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa ila roy Bapak Haji Burhanuddin bin Haji Gatolani, wa ila roy Bapak Zakiri bin Abdullah, wa ila roy Bapak Haji Hashim bin Sudirjo, wa ila roy Bapak Haji Abdul Halim bin Jasmani sekalian, wa ila rohi Bapak Haji Mubarak bin Samudi sekalian, wa ila rohi Bapak Haji Abdul Karim bin Mahmud sekalian, wa ila rohi Bapak Siswoyo bin Kasnadi, wa ila rohi Ibu Siti Maryam binti Zeni, wa ila rohi Ibu Siti Rahayu binti Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim lidunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati dan muliakan para alim, para ulama, yang kami hormati jamiah Majelis Tahlil Al-Jami'ah yang hadir pada kesempatan kali ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, bisa kumpul, bisa tahlilan, doakan kepada orang tua kita, jamaah tahlil yang telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi istiqomah, kita bisa menjalankan dengan baik dan banyak hikmah yang dapat kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara semuanya yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami selaku tuan rumah saya bertugas mengaturkan jasa pembahasan saja kepada jamaah tahlil al-jami'ah dengan harapan mudah-mudahan kegiatan tahlil ini istiqomah sampai yaumil qiyamah. Kalau Bapak yang dimuliakan Allah itu akan memberikan sebuah kelebihan sekaligus hikmah yang luar biasa kepada kita semuanya ketika kita sudah mampu istiqomah. Jadi istiqomah itu rutin. Amin. Ciri-ciri Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan yang istiqomah itu ketika panjenengan meninggalkannya merasa belum, merasa ada yang terkurang. Banyak istiqomah yang kita lakukan, mungkin ketika pagi hari kita bersedekah, mungkin ketika malam hari bisa sholat malam, mungkin kita setiap hari bisa sholat jamaah, mungkin ketika kita tahlilan bisa rutin tahlilan. Itu ketika kita sudah istiqomah, bapak-bapak semuanya, mungkin juga ibu-ibu, itu akan memperoleh hikmah yang luar biasa. Amin ya Allah. Dan hikmah itu yang tahu pada dirinya masing-masing. Jadi kalau mau melihat bahwa kita sudah istiqomah atau belum, tadi ketika kita tidak mengikuti, tidak melakukan, merasa dirinya belum, ada yang terkurang. Nah itu juga kembali ketika kita tahlilan, kok bisa ketika ikut, ya Allah kemarin kau lali, berarti panjenengan sudah istiqomah. Tapi ketika panjenengan kemarin kok ikut, memang aku melu, itu belum istiqomah. Nah hal semacam inilah bapak-bapak yang kami hormati, itu memang Allah akan menurunkan hikmah yang luar biasa. Banyak hal, misalkan ya Allah ketika kita sudah istiqomah, anak-anak diatur yuk gampang, Arab sholat malam ya awani kami, mau sholat jamaah ya enaknya luar biasa. Dan itu juga bisa kita ukur bapak-bapak yang kami hormati. Ketika ada suara azan, misalkan di istiqomah itu tidak mesti ikut podo karo koncone. Ada yang mungkin istiqomahnya wiridan istiqomah. Ada yang istiqomahnya ketika dimarahi bojone menang sabar, itu juga istiqomah. Jadi nilai ibadah yang diberikan oleh Allah tapi mampu menjalankannya. Misalkan saja ketika itu juga bisa kita lihat ketika tiada suara azan, ini luar biasa, ada azan sana dan sini, ada azan sini. Ketika ada suara azan Allahu Akbar, itu juga mengukur keimanan kita juga. Ketika ada suara azan, artinya kok alhamdulillah sudah suara azan manggil saya. Itu ketika munculnya semacam itu luar biasa, peringkat keimanan kita naik. Itu juga ketika ada suara azan Allahu Akbar, wis
adzan meneh. Iku turun. Iku sing iso ngukur panjenengan semuanya. Kita semuanya. Atau mungkin ketika ada orang adzan Allahu Akbar malam itu sing adzan. Sing adzan sapa ngono iku. Nah, ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Itu akan disemai, akan terus dikembangkan, akan terus terpupuk ya dengan salah satunya. Tadi panjenengan ada yang menyatakan ketika kumpul-kumpul dengan ya tadi dengan apa kok wangi-wangian jadinya baunya wangi. Itu merupakan salah satu ikhtiar dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu melakukannya dengan ketika kita melakukan kemudian istiqomah, panjenengan akan mendapatkan fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Tinggal makanya Bapak-bapak tidak harus besar, tidak harus kita bahasanya itu yang mendayu-dayu. Aku ingin akan selalu melakukan ibadah, engkau dengan oleh pangkas semini. Atau mungkin ketika kita pikir mau memberikan sesuatu, kalau nanti pas gajiannya semini. Nah, itu disesuaikan kondisi yang apa yang ada sekarang. Jadi yang kadang kita mengurangi rasa syukur kita, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu ketika apa yang telah diberikan dari Allah kepada kita, yang kadang itu sebenarnya sudah sesuatu luar biasa. Bisa kumpul, sing udah tutup, minum dengan nikmatnya luar biasa. Coba di sekitar kita mungkin ada yang ya Allah minum saja, mau minum ngelak terus ada ya Allah. Tetapi ketika kita bisa minum, rasa syukurnya tidak muncul. Munculnya adalah kadang ya minum mungkin dengan tambah es malah tambah seger menena. Itu bapak-bapaknya itu. Dan itu memang setan itu yang mencoba menggodanya begitu polanya. Begitu juga ketika kita ya Allah anak loro ada pikirannya telu kan mungkin lebih syukur lagi. Nah, itulah yang kadang grogoti hati kita terhadap syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Sebenarnya Allah itu memberikan kepada kita itu yang terbaik. Apapun bentuknya dan apapun jenisnya. Nah, tinggal bagaimana kita itu memaksimalkan yang ada yang telah diberikan oleh Allah. Contohnya misalkan, ya Allah ada anak yang baru lahir. Alhamdulillah, mungkin bapak-bapak baru lahir, ya Allah turunnya mana ngontak ngantuk dan sebagainya, semacam itu. Ketika hal semacam itu juga sebuah anugerah yang luar biasa. Oh alhamdulillah kok iso tangi bareng karo anake, kemudian ngontang ngantuk juga nikmat luar biasa. Nah kadang kita dilihat dari sisi kelemahannya, sehingga menjadikan kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika anak-anak kita sudah besar, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kadang bocah ya Allah, bocah kandini kono angel. Nah, ini juga perlu kita kembang bersama-sama. Kadang bapak-bapak kami juga masih prosesnya belajar. Jadi banyak pengalaman ketika mendidik anak. Jadi mendidik anak dengan pola ketika kita perucut ucapan yang tidak baik itu ternyata mandinya luar biasa, apalagi ibu-ibu bapak-bapak. Jadi ketika anak dibuka angel, apa yang munculkan dari bapak-bapak semuanya? Misalkan ketika buka angel, bocah kemudian muncul bocah angel, itu memang akan berpengaruh munculnya bocah yang angel. Tetapi ketika bangun pagi bapak-bapak munculnya ya Allah anak soleh yang bangun, ayo anak soleh anak pintar dan itu akan terkemas ke dalam otaknya anak ketika mau bangun. Nah ini kadang-kadang kita orang tua kan tidak sabar, kita bapak-bapak semuanya, sehingga yang muncul kadang hal-hal yang minusnya kurangnya, sehingga akan muncul dalam stigma anak-anak itu muncul di dalam pikirannya anak yang bandel, anak yang tadi bocah koangelan. Dan ini dalam tipe pembelajaran ada 3 tipe. Ada istilah learning kalau bahasa Inggrisnya, learning academic. Ada istilah sosial akademik,
ada istilah experience akademik. Kalau anak-anak ayo belajar ngaji, nah gitu, itu namanya learning akademik. Itu capaiannya cuma 10%. Tapi kalau anak-anak sambil ayo jalan, ayo misalkan anak-anak, ayo bawa ke sana, kalau bawa bismillah dong, bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya sosial akademik. Itu capaiannya sampai 20%. Nah, yang capaiannya lebih banyak malah experience akademik. Misalkan bapak-bapak mau ngajari anak-anak jamaah, bapak-bapaknya jamaah, anak-anak ikut di bawah belakangnya, itu namanya experience akademik. Syukur ketika macan di masjid, yang musola, ayo ndang azan, latihan azan, cara azan piye diajari wong tuane. Itu capaiannya sampai 70%. Makanya bapak-bapak yang kami hormati, kadang kan kita pingin anak itu pinter-pinter, bisa ngaji, bisa sholat jamaah, tapi wong tuane jamaah alhamdulillah. Iya, kalau orang tuanya jamaah itu 70%. Tetapi kalau orang tuanya tidak jamaah, hanya disampaikan tadi, ayo ndang saya membaca sholat jamaah, itu 20%. Apalagi cuma diomong itu, jamaah wong tuane nang omah, itu 10%. Bisa aja bocah ikut tekan kono, tapi ora tekan musola, mengko. Karena wong tuane ora ikut ke musola. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Dan inilah Bapak-bapak yang kami hormati, ini suatu luar biasa di lingkungan kita, masjid buat kegiatan luar biasa, tahlilan jalan luar biasa. Ini juga merupakan social learning. Artinya apa? Anak yang ngerti, bapakmu mau kemana? Mau tahlilan. Nah, itu social learning. Anak itu pengen ikut tahlilan, itu luar biasa. Pengaruh 20%. Nah, anak-anak kok diajak sekalian atau mungkin ketika di rumah, ya nah dengarkan tahlilan, itu bisa masuk ke experience learning. Bisa masuk kepada 70%. Sehingga dalam hal ini akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kegiatan tahlilan yang luar biasa ini kita bisa istiqomah dan insya Allah orang tua kita, keluarga kita sangat bahagia melihat anak-anaknya yang sekarang mendoakannya, dan posisi orang tua kita bukan posisi di yaumil qiyamah, posisinya ada di alam kubur. Alam kubur itu melihat posisi kita dan kondisi yang telah masih kita lakukan. Jadi dalam Al-Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut itu nyicipi kematian, pergantian dari dunia ke alam kubur. Makanya ketika di alam kubur, bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang kita doakan, yang kita lakukan dan sebagainya, itu menjadi juga penambah doa kita, penambah bukti bahwa ternyata kok sering didongake dan sebagainya, berarti termasuk golongan orang-orang yang baik. Makanya kok kadang kita lakukan ada yang satu seminggu, kemudian 21 hari, 40 hari, satu mendak dan lain sebagainya, itu sebenarnya sebuah upaya ikhtiar. Jadi kalau di alam barzah itu ketika awal kita ditanyakan oleh malaikat, itu pembedanya yang pertama antara orang yang beriman dan tidak beriman. Jadi ketika sudah jelas tidak beriman, masuk ke neraka. Ketika orang itu yang jujur pokok beriman, akan dimasukkan ke dalam riyadul jannah. Tetapi yang lama itu adalah orang yang munafik. Iki beriman tetapi orang pernah sholat, atau mungkin banyak melakukan pokoknya kita dilakukan tetapi ternyata hatinya tidak sesuai apa yang telah dilakukan. Makanya di dalam kita yang ada di dunia ini itu terus mendoakannya dengan 7 hari karena prosesnya lamanya luar biasa. Dan bapak-bapak semuanya, jadi satu harinya di alam kubur, satu harinya itu kan seperti halnya 10 tahunnya yang ada di dunia ini, kan luar biasa. Makanya dengan kita mendoakan akan menambah kedamaian, akan menambah kebahagiaan.
Kalau bapak-bapak mungkin ingin dicek bapak-bapak semuanya, orang kan indigo kan pernah dengar ya, orang indigo. Orang indigo itu ketika mungkin dibawa ke mana ke kuburan itu solihan. Misalkan kalau hari Kamis itu informasi yang didapati itu orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah selesai dalam bertanya alam kuburnya, itu kan ada yang dalam kondisi senang, bahagia, ada yang mendapatkan alhamdulillah dapat kiriman dari keluarganya dengan doa-doanya. Inilah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi penguatan bagi kita. Ternyata bahwa beliau yang sudah di alam kubur ini sangat menanti kepada doa kita semuanya. Bahagialah bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita sudah memiliki keyakinan dan sekaligus membiasakannya dan terbentuk sebuah komunitas yang mudah-mudahan komunitas ini tidak hanya untuk keluarga kita, itu juga nanti terus berkembang kepada yang lainnya dan akan memberikan keberkahan untuk yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Demikian bapak-bapak yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya untuk selalu istiqomah di dalam kegiatan kita khususnya tahlilan. Apalagi sekarang musimnya musim politik. Nah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu kan dunia, itu kan kedua. Artinya apa? Yaitu hal yang lumrah yang biasa. Jangan sampai dengan politik tahlilannya malah bubar atau mungkin malah beda-bedaan kalau koncone. Itu hal yang lumrah. Ketika debat kok rame, ya memang debat kudunya rame. Kalau debat rame debat, itu namanya mungkin cerita dan lain sebagainya. Oh Pak, ketika pas kampanye, oh apa mungkin hal semua mungkin jelek-jelek dan lain sebagainya. Itulah dunianya begitu. Jadi nanti ketika sudah selesai ya beda meneh. Nah itu oleh karena itu mari kita sikapi hal yang biasa. Yang penting kita support bersama-sama. Karena itu sebagai warga negara kita mensupport, meramaikan, tetapi tahlilan menjadi istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya dan kita semuanya dalam bimbingan dan lindungannya. Amin ya robbal alamin. Cukupkan sekian. Mohon maaf. Allahumma bi'illah umidalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil alladzi yuwaswisu minal la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa salata wa mimma razaqnahum. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika unzila min qablika ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ilahukum wahid. La ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Man alladhi yashhadu bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa la ya'uduhu